Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Asraris Shaum daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala rahmatul abrar. Hibail kiram, di sini beliau melanjutkan, sebelumnya flashback sedikit. Kemarin kita bahas ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ada shaum al-umum, shaumul khusus, shaum khususul khusus. Shaumul umum hanya zahirnya saja puasa, tapi tidak memuasakan dirinya dari dosa, sehingga puasanya hanya dapat lapar dan hausnya saja. Itu shaumul umum, tidak dapatkan pahala dan tidak mendapatkan tujuan daripada puasa itu sendiri. Shaumul khusus ini tingkatan, shaumul khususil khusus tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasanya para anbiya, para muqarrabin dan para awliya. Itu puasa dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pengen bahas yang kedua, shaumul khusus, puasa yang khusus. Bagaimana itu puasa yang khusus? Kemarin sudah kita jelaskan, itu puasanya orang-orang saleh. Bukan hanya puasa dari makan minum, tapi matanya puasa dari melihat kepada yang haram, lisannya puasa dari melihat kepada yang haram, telinganya puasa dari mendengar kepada yang haram. Ini adalah puasanya orang-orang soleh, dan ini puasa yang bisa mewujudkan tujuan daripada puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali kemarin menjelaskan shaumul khusus ini syaratnya ada 6. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar, yaitu harus hifdzul tughaddul basar, menjaga pandangan. Jangan puasa nggak makan minum, tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya, tapi matanya nggak bisa dijaga, tetap melihat kepada hal-hal yang haram. Karena dari mata ini adalah jendela jiwa. Dari mata akan lari ke pikiran, dari mata akan lari ke hati, dari pikiran dan hati akan diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Mata ini jendela bagi jiwa seseorang. Jadi dari mata ini merembet kemana-mana. Nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblis, wa man tarakaha khaufan min Allah atahu Allah taala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan melihat kepada yang haram, maka Allah akan ganti perjuangannya itu dengan kelezatan iman dan kelezatan takwa bagi hamba tersebut. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, di sini Imam Ghazali melanjutkan, الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميم والفحش والجفاء والخصومة والمراء وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. وقال سفيان الغيبة تفسد الصوم، رواه بشر بن الحارث عنه. وروى ليث عن مجاهد خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Nah, kata beliau syarat yang kedua kalau mau jadi puasa kita adalah shaumul khusus, puasa yang khusus. Puasanya orang-orang saleh yang betul-betul meningkatkan ketakwaan adalah orang yang puasa hendaknya dia hifdzul lisan, menjaga lisannya. Jangan hanya menjaga mulut dari makan minum saja, tapi lisannya nggak dijaga, tetap mengucapkan hal-hal yang haram, mencaci, memaki, menghina, menggunjing, fitnah, namimah, wal'iyadzubillah. Jangan, itu meluluh lantahkan pahala daripada puasanya. Begitu juga bohong. Bercanda gimana, Beb? Bohong walaupun bercanda nggak boleh. Bercanda itu boleh dengan syarat bercandanya tidak mengandung unsur kebohongan. Nah, kalau bohong karena tujuan bercanda tidak boleh, hati-hati, itu bisa merusak daripada puasa.
Nah, terus bagaimana? Itu kalau lagi puasa nggak boleh riba, nggak boleh namimah, itu merusak pahala puasa. Kayaknya apa yang mesti dilakukan puasa orang yang shaim, yang berpuasa, kata Imam Ghazali, wa ilzamu sukut. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong, banyakin diam aja. Itu lebih selamat, lebih menjaga puasanya dia. Terus apa lagi? Wa syughluhu bi dzikrillah wa tilawatil Quran. Daripada ngomong macem-macem nggak jelas, ngerembet ke sana ke sini, sibukkanlah lisanmu itu dengan membaca Al-Quran. Karena ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Kalau Ramadan saja nggak baca Al-Quran, bagaimana bulan yang lain? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung pahalanya dilipat gandakan kalau Ramadan. Nah, itu lebih baik ketimbang harus bicara yang nggak ada manfaatnya. Bicara yang halal saja kalau nggak ada manfaatnya, kurang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka tidak berucap kecuali yang baik. Kalau nggak ada ucapan baik, maka dia diam. Ucapan yang keluar darinya hanya ucapan yang baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yaumil akhir. Nah, jadi seperti itu. Jaga betul lisannya. Jaga betul lisannya. Karena disinilah waktunya kita madrasah Ramadan buat didik lisan kita. Kalau Ramadan kita udah bisa didik lisan kita, insya Allah di bulan-bulan lainnya kita lebih mudah untuk mendidik lisan kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin dua anggota tubuhnya, maka aku jamin dia surga. Apa dua anggota tubuhnya itu? Adalah lisan dan kemaluan. Bisa dijaga dua ini, kata Nabi, aku jamin surga. Karena lisan ini paling bahaya, lisanmu harimaumu. Nah, Imam Sufyan Tsauri mengatakan al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu merusak puasa. Bahkan di sini ada keterangan menurut Imam Sufyan dan Imam Auza'i, orang yang ghibah itu ya secara zahir batal puasanya, mesti qadha dia. Walaupun pendapat jumhur ulama mengatakan secara zahir puasanya sah, dia nggak perlu qadha, tapi pahala puasanya batal. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi menurut Imam Sufyan Tsauri dan Imam Al-Auza'i, gal bil fasad haqiqatan, maksudnya puasa batal di sini haqiqah, emang batal puasanya. Subhanallah. Ini pendapat pandangan beliau. Tapi jumhur mengatakan enggak, tapi pahalanya hancur, habis, sayang, sia-sia buat apa? Lisanuka la tadhkur bihi awrata imra'atin fa kulluka auratun walin nasi alsunu. Jangan sekali-kali lisanmu itu nyebutin aibnya orang lain. Jangan lupa kamu juga banyak aibnya, dan lisan orang lebih banyak. Lisan kamu cuma satu, lisan orang banyak. Kamu sebagaimana ngomongin aib orang lain, orang akan membicarakan aib kamu, Allah akan buka. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup aibnya di yaumil qiyamah. Tapi kok ada sebagian saudara-saudara kita udah Ramadan tetap keras terhadap pemerintah, ngomongin daripada BBM kok kenapa nggak turun, padahal minyak dunia sedang anjlok, harganya sedang sangat-sangat anjlok di seluruh negara, di kebanyakan negara sudah turun harga BBM, kenapa Indonesia nggak turun? Ini pemerasan buat rakyat. Itu kan ngomongin pemerintah tuh, Beb. Kenapa listrik kok naik, rakyat lagi susah, ini zalim ini. Kenapa kok BPJS naik, rakyat lagi susah, ini zalim ini. Ahibal kiram, ghibah itu artinya membicarakan apa yang kalau sekiranya saudara kita dengar, saudara muslim kita dengar, itu dia tidak akan suka. Dia akan tersinggung dengan itu. Jadi kita membicarakan kekurangan dia yang sekiranya kalau dia dengar, dia akan tersinggung. Nah, itu adalah ghibah. Ghibah hukum asalnya memang tidak boleh. Tapi ulama menyebutkan, termasuk di Ihya ini ada, kalau tidak salah di jilid 2, di Rubul Muamalat kalau tidak salah. Coba dicek lagi. Imam Al-Ghazali menjelaskan ternyata ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Begitu juga Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi, ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Jadi nggak semua ghibah dilarang, ada kalanya ghibah itu diperbolehkan. Kapan ghibah diperbolehkan? Salah satunya adalah membicarakan kezaliman seseorang dengan tujuan supaya nahi munkar atas kezaliman tersebut. Maka itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Bahkan kalau diniatkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tata caranya dan syarat yang diajarkan oleh para ulama, maka menjadi ibadah.
ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi jangan salah paham, enggak. Ramadan itu enggak mengurangi daripada semangat kita di dalam melawan kezaliman, enggak. Ramadan justru Ramadan adalah bulan jihad. Di Ramadan ini kezaliman banyak diluluh lantahkan, dan di Ramadan pula umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rawalayth an Mujahid khaslatani tufsidanu siyam al-ghibatu wal-kadzib. Ada dua hal kata Imam Mujahid yang merusak puasa. Apa itu al-ghibah? Yang pertama ghibah, yang kedua adalah kadzib, bohong, dusta. Enggak boleh. Itu merusak puasa. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. Sesungguhnya puasa adalah benteng bagi seseorang. Karenanya manakala seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan sampai dia berkata-kata kotor, berkata-kata sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lalu bagaimana Habib kalau ada yang mencaci, ada yang memaki, ada yang menghina? Kata Nabi SAW, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Maka katakanlah, saya lagi puasa. Ingetin diri kita, saya lagi puasa. Maksudnya udah deh, sabar aja, sabar. Kau sabar, kau tidak membalas cacian untuk dirimu, maka kau mendapatkan pahala. Sabar, aku lagi puasa. Jangan sampai gara-gara dia kepancing pahala puasamu batal. Sabar, inni sha'im. Kata-kata inni sha'im itu buat ngingetin diri kita supaya kita bersabar karena kita sedang berpuasa. Jadi intinya itu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen puasanya betul-betul menjadi shaumul khusus, puasanya orang-orang saleh, puasa yang la'allakum tattaqun, maka harus jaga lisannya. Habib, tapi kan yang saya omongin tentang dia benar, Beb. Emang itu kenyataan, dia ngelakuin itu. Ya namanya ghibah emang benar. Kalau nggak benar namanya fitnah. Ghibah itu ya sesuatu yang fakta. Fakta tentang saudara kita yang merupakan aib bagi dia, yang dia nggak suka itu diomongin. Di belakang dia itu ghibah namanya. Kalau nggak sesuai namanya bukan ghibah, fitnah. Sama, dosanya gede juga. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Ada yang enggak, saya nggak ghibah, emang benar kok dia begitu. Ya emang benar yang namanya ghibah tuh emang benar. Kalau nggak benar namanya fitnah. Gimana ente? Nah, jadi jaga lisan kita kalau lagi puasa. Nah, termasuk kalau sekarang bukan cuma jaga lisan, jaga jempol kita. Jempolnya udah jadi lisan sekarang. Ngetik di handphone, jangan lagi puasa ngawur-ngawuran, chatnya ngawur-ngawuran, statusnya ngawur-ngawuran. Jangan ngerusak puasa tuh, jangan. Cuma kadang-kadang saya pengen ingatkan sebagian saudara-saudara kita, kadang-kadang ada video-video yang bagus, isi videonya ada mengandung pesan, tapi video klipnya ada perempuan yang nggak pakai aurat, nah, ada perempuan yang auratnya diumbar, nggak pakai jilbab. Saran ana kalau mau share disensor dulu tuh yang bagian nggak pakai auratnya, jangan ente share, akhirnya orang lain jadi nge-share dosa jariah. Kan nggak enak jadinya, niatnya ngelakuin baik, gara-gara ada video yang ada auratnya ente share. Bisa orang lain minta japri dong, dijapri, dipasang lagi sama orang lain, terus orang lain lagi minta lagi, terus nyebar. Walaupun videonya video bagus, tapi auratnya itu kan nggak boleh kita umbar. Dia buka aurat itu kita melihat aja nggak boleh. Masa apalagi kita share walaupun tujuannya baik. Jangan, kalau mau disensor dulu, ditutup. Bagaimana caranya supaya aurat itu nggak kebuka. Apalagi video-video konten yang bagus, yang positif. Sayang kalau sampai videonya ada auratnya. Jangan sampai jadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Lihat-lihat, kalau mau share itu jaga-jaga, lihat-lihat. Ente mau nge-share sesuatu, lihat dulu. Ini benar apa enggak? Pastiin tuh. Jangan sampai lagi puasa nyebar hoax, kan fitnah jadinya. Jangan. Apalagi hoaxnya terhadap ulama difitnah. Waduh, double dosanya tuh. Ya. Jadi kalau ada informasi, lihat dulu. Yang pertama mesti dipastikan thubut atau enggak. Bener enggak tuh? Hoax apa enggak? Nah, oh ternyata hoax, ya udah tinggalin. Ngapain ente nyebarin berita bohong? Hatta menguntungkan perjuangan kita nggak dimenang dengan di al-Islam al-ghayah la tubarrirul wasail. Tujuan itu nggak menghalalkan semua cara, enggak.
La yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Sama musuh kita pun kita disuruh adil sama Allah. Jangan sampai ketidaksukaanmu kepada sebuah kaum menyebabkan kamu tidak adil kepada dia. Enggak. Kalau kau harus berjuang menyerang musuh, menyerang orang zalim, seranglah dengan kebenaran. Karena hoax yang kita lempar, informasi hoax yang kita lempar itu hanya akan berbalik menjadi sebuah bumerang. Nah, jangan juga kadang-kadang umat Islam nge-share info yang benar, tapi sama pihak-pihak tertentu dibilang hoax gara-gara merugikan mereka. Itu kadang sebaliknya juga tuh, yang benar dibilang hoax, yang hoax dibilang benar. Giliran hoax yang merugikan pemerintah ngamuk-ngamuk. Giliran hoax yang merugikan umat Islam dimin aja. Kacau juga tuh, nggak boleh, nggak benar, mesti adil dong. Kalau mau adil yang benar-benar, jangan nggak imbang. Nggak benar begitu caranya tuh, ya. Jadi sikap kita dalam menyikapi sebuah informasi ini, catat ya. Jadi lihat dulu benar apa enggak tuh informasi, hoax atau enggak. Oh hoax, udah lempar, buang ke tong sampah. Oh benar, kalau benar lihat dulu manfaat apa enggak nih, manfaat apa enggak nih. Oh enggak manfaat, malah madarat, itu ngebantu orang buat maksiat, ya. Jangan di share, mau ngapain ente? Mau jadi dosa jariah, walaupun itu benar, nggak perlu, buat apaan? Atau apa namanya, ya walhasil kalau nggak ada manfaatnya nggak usah di share, buat apaan? Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang dianggap sebagai pendusta, kata Nabi SAW. Semua yang dia dengar dia sampaikan. Nggak semua yang kita dengar, nggak semua info yang kita terima itu layak untuk disampaikan. Nah, kemudian, kalau benar, tadi dilihat manfaat apa ya? Kalau nggak manfaat, buang, nggak usah dipakai, nggak usah disebar. Manfaat, baru kita sebar. Baru kita sebar. Karena min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, jadi hati-hati. Fala taktub bi kaffika ghairal ladzi yasurruka fil qiyamati an tarahu. Fala tadghut bizurrika ghairal ladzi yasurruka fil qiyamati an tarahu. Jangan kau klik dengan keyboardmu, dengan mousemu, kecuali sesuatu yang nanti jangan pernah kau tulis dengan keyboardmu, dengan mousemu, dengan keypadmu, kecuali sesuatu yang nanti kau akan senang lihat di yaumil qiyamah. Karena orang itu akan mati, tapi tulisan nggak akan pernah mati. Jadi jangan pernah nulis sesuatu yang nanti di hari kiamat malah kita akan nyesal sesuatu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ats-tsalits, kemudian yang ketiga. Jadi syarat yang kedua tadi menjaga lisan dari berbagai macam afatul lisan. Yang ketiga, kafus sama' 'anil isgha' ila kulli makruh li'anna kulla ma harrama Allah qawluhu harrama al-isgha' ilayh. Walidzalika sawallahu ta'ala bainal mustami' wa akilil suhut. Faqala sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Nah, menjaga pendengaran dari mendengar kepada sesuatu yang haram, yang diharamkan. Apa sih sesuatu yang nggak boleh didengar? Ya kaidahnya kata Imam Ghazali, kullu ma harramallahu qawluhu harrama al-isgha' ilayhi. Sesuatu yang Allah haramkan untuk diucapkan, ya haram untuk didengarkan. Kecuali beda hal kita tanpa sengaja mendengarkan, kita nggak bisa kontrol. Kadang-kadang langsung berpaling. Jangan malah nongkrong. Jangan malah terus nguping dilanjutin. Jangan. Kata Nabi, al-mughtab wal mustami' syarikani fil ithim. Ada orang yang lagi ghibah, ya ma'ruf nahi munkar, tegur. Kalau kita nggak mampu untuk tegur, ya minimal tunjukin muka kita nggak enak atau berpaling dari majelis itu. Jangan malah ikut nongkrong. Ente nggak ghibah, ente nggak makan daging, tapi ente dapat dosanya juga. Wal mughtab wal mustami' syarikani fil ithim. Nah, orang yang ghibah sama yang dengar, dua-duanya dapat dosanya, sama-sama dapat dosa. Jadi rugi, ente nggak ghibah tapi ente dapat dosa ghibah. Waduh, rugi benar. Innakum idzan mithluhum. Nah, itu yang ketiga, jaga. Jadi semua yang Allah haramkan untuk diucapkan, Allah haramkan untuk didengar. Ghibah Allah haramkan untuk diucapkan, maka kita haram dengar ghibah.
musik-musik yang membangkitkan syahwat atau yang isinya ada fujur. Isinya di situ ada hal-hal yang diharamkan. Lirik-liriknya ada lirik-lirik yang pemuja setan, misalkan seperti lagu-lagunya Lady Gaga, atau lirik-lirik yang isinya fujur, isinya tentang mengajak orang untuk maksiat, maka itu haram. Nggak boleh. Tapi kalau yang positif, isinya tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak masalah. Nah, Allah haramkan kita untuk berbohong. Ya, orang lagi bohong panjang lebar nggak usah didengerin. Jadi kalau ada pejabat lagi bohongin rakyat, mulu kerjaan ngeprank nggak usah didengerin tuh. Nggak usah dipilih. Nggak usah. Apalagi bapak prank Indonesia. Aduh, udah dah capek ngomongnya. Oke, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang baik insyaallah. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah yang keempat, 5, dan ke-6 akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Intinya, syarat kata Imam Ghazali untuk menjadi shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, itu dia yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama syaratnya adalah hifdzul basar atau ghadul basar, menjaga pandangan. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga menjaga pendengaran. InsyaAllah ke-4, 5, 6 akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita dari berbagai macam kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.